pemerhati pelayanan publik yang juga Ketua YLKI periode 1999 sampai 2007 ya Bu ya. Lalu kemudian ada Pak Michael Watimena, selamat malam. Selamat malam. Dari Komisi 5 fraksi Demokrat. Terima kasih Pak Michael sudah datang. Penjelasan Pak Edward kita langsung saja Bu Indah ya, karena mendengar ini sudah hari kedua dan ternyata hari ini justru ada masalah baru lagi. Ada beberapa yang dihentikan, tapi penumpang masih dibiarkan juga memasukkan bagasinya. Yang Anda cermati dari krisis manajemen Lion Air bagaimana? Ya, tidak sinkron dan tidak ada satu komando, semua jalan sendiri-sendiri. Apapun itu, yang jadi korbannya udah pasti konsumen. Dan itu apa yang disebut dengan aliniasi, kelalaian pelaku usaha, kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha, contohnya Lion Air ini. Gitu. Nah, tapi juga kalau melihat apa yang disampaikan Pak Yonan, itu seperti orang yang menghilangkan rasa sakit, tapi tidak menyembuhkan penyakit. Mestinya kan diaudit itu ngapain bisa begitu, kapan berhenti, kapan enggak. Takut kali sama yang penasehat presiden. Jadi kalau ada sanksi teguran cukup nggak sih Bu Indah? Ya iya kan, itu seperti melecehkan sekian banyak konsumen. Di situ kelihatan bahwa pemihaan kepada masyarakat memang nggak ada, tidak ada di dalam pikirannya Pak Yonan untuk kemudian menyelamatkan masyarakat. Yang ada adalah menyelamatkan pelaku usaha lebih dulu dengan model-model cara, katakan hanya peringatan. Kok peringatan sih? Yang berapa lama yang menunggu? Berapa hari yang menunggu? Dan pengembaliannya menunggu 3 jam, ada 400.000 seharusnya di dalam peraturan Menteri 77. Menunggu 4 jam aja itu dapat 400.000 loh. Ini berapa jam diganti berapa gitu. Ada yang dipotong lagi. Betapa tidak samanya. Tidak jelas klasifikasi. Iya. Pengganti rugi begitu ya? Iya, emang tidak ada. Oke, Pak Michael, sanksi teguran cukup nggak bagi Anda yang diturunkan oleh Pak Jonan? Ya, yang pertama bahwa kami Komisi 5, tadi kebetulan kita sama-sama pimpinan semua berapat bahwa memang kami menyesali keterlambatan yang begitu panjang yang diakibatkan oleh maskapai Lion Air. Dan yang kedua, kami melihat bahwa selama ini Lion Air memang sering mengalami keterlambatan, tetapi ada sikap adaptif terhadap penyampaian informasi dan justifikasi serta klarifikasi terhadap keterlambatan dimaksud. Tetapi saat ini dalam interval yang begitu panjang, mulai dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat, itu baru Lion Air melakukan sebuah penyampaian informasi terhadap keterlambatan itu. Padahal selama ini yang saya tahu, Lion Air itu sangat adaptif untuk bagaimana melakukan proaktif terhadap konsumen atau pengguna daripada jasa penerbangan Lion Air Jadi sendiri. Saya nggak tahu kenapa sekarang agak lambat gitu. Kami agak menyesalinya itu, kenapa agak lambat seperti itu dengan akumulasi jumlah penumpang yang cukup banyak. Kalau kita tahu bahwa bukan saja akibat daripada persoalan internal Lion Air, tetapi ini kan dia menjadi efek domino. Ada juga maskapai lain yang ada di Terminal 3 misalnya, contoh soal akibat daripada emosional daripada masyarakat yang begitu tidak bisa dikendalikan, akhirnya kan dia berefek kepada maskapai lain yang ada di Terminal 3 itu sendiri, membuat juga keterlambatan. Jadi ini efeknya ini kemana-mana, ya kan? Tidak hanya kepada Lion Air. Padahal yang kami tahu dengan begitu manajemen Lion Air yang cukup bagus dan Pak Edward itu juga senantiasa adaptif untuk merespon berbagai keterlambatan, tetapi yang kami sesali, kok kenapa sekarang agak lambat sekali sampai 2 hari baru ada respon daripada Lion Air. Tapi data lembaga konsumen Bapak tetap menunjukkan bahwa hampir 50% semua pengaduan dari maskapai penerbangan dimiliki oleh Lion Air. Dari awal memang udah ada tanda-tanda. Cuman kan kita tahu namanya juga Lion Air, late is our nature ya kan, emang kita tukang telat gitu loh. Itu terlambat nggak apa-apa, tapi kalau udah kayak seperti ini, saya kira udah waktunya tidak hanya kemudian ditegur, diaudit. Nanti tiba-tiba kayak Batavia, konsumen lagi yang kemudian dirugikan kalau kemudian tutup. Oke, kita sudah tersambung dengan Direktur Keamanan Udara dari Kementerian Perhubungan. Sudah ada Pak Yusril Hasibuan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat malam. Ya, Pak, kita ingin dengar, Pak, apakah hari ini sudah ada reaksi yang konkret begitu, kemudian solusi dari pemerintah kepada Lion Air yang sampai sekarang masih juga mempermasalahkan atau punya masalah tentang ditiadakannya beberapa penerbangan yang merugikan?
Yang pertama, reaksi kita sebagai pemerintah karena kita akan menjaga terhadap kewajiban publik, yaitu pertama mengganti dulu uang refund tiket maupun kompensasinya. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, memberangkatkan penerbangan-penerbangan yang delay ke Lombok, Solo, Semarang, dan Jogja. Itu sudah kita lakukan. Pak Yulis, kalau boleh diberikan Pak, sebenarnya hari ini yang ditiadakan berapa penerbangan dari Lion Air? Pernyataan Lion Air, dia mulai menutup penerbangan mulai jam 5 sampai dengan jam 24 jam 00, yaitu sebanyak 37 penerbangan. Itu dia tutup. Pak Yulis. Ya. Baik, ada 37 penerbangan ditutup ya Pak ya. Ini menyambung dari surat atau teguran dari Pak Menteri Perhubungan begitu? Tidak, ini adalah inisiatif Lion untuk merecover kejadian delay, di mana yang 37 penerbangan itu dia bolehkan refund semuanya, kemudian tiketnya yang ada itu bisa digunakan untuk 3 hari ke depan. Baik, Ibu Indah boleh tanya, tadi ada pertanyaan buat Pak Yursil. Silakan. Iya, Bapak, tapi tadi kita menyaksikan yang di interview, tidak semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak seperti yang apa Bapak katakan, bahwa semua di refund dan semua ada yang kemudian tidak sesuai dengan harga tiket karena pembeliannya bukan lewat travel bureau dan sebagainya. Itu juga jelas sekali tadi disampaikan. Yang kedua, Bapak, kenapa sih dalam pelayanan ini harus melibatkan TNI banyak sekali terlibat di situ? Emang untuk menakut-nakuti gitu maksudnya? Oh bukan, kita hanya menjaga supaya tidak ada keributan saja. Jadi tidak ada menakut-nakutin. Ya, Pak Yurlis, saya tadi kita sempat melihat juga Pak ada pelemparan besi di depan kaca Lion Air. Ini apa yang terjadi Pak Yurlis? Mungkin bisa diceritakan? Oh mohon maaf, saya tidak tahu ada hal-hal yang tindakan demikian itu. Saya berada di Terminal 3 dari pagi sampai malam ini. Oke, Pak, kalau bisa dijelaskan Pak, tadi kan sudah Pak Edward Sirait selaku Direktur Umum Lion Air mengatakan akhirnya yang dari pukul 7 kalau tidak salah, pukul 5 sore sampai pukul 4 pagi ini kan berhentikan dulu begitu kan. Tapi apa yang terjadi saat ini, banyak penumpang yang sudah terlanjur memasukkan bagasi. Ada informasi Pak mungkin dari Anda? Jadi penumpang yang sudah bagasinya terbawa, kita minta Lion untuk mencatat di mana alamat yang bersangkutan dan itu harus mengembalikan bagasinya yang kebersangkutan. Itu sudah kita sampaikan. Nah, jadi dari manajemen Lion Air tidak ada informasi ya Pak, dari keamanan udara memberikan solusi begitu? Jadi memang selama 3 hari kejadian kemarin itu tidak ada, saya lihat itu sebagai in comment di lapangan yang akan mengambil action itu. Baik, ini ada beberapa faktor yang menurut Lion Air menjadi penyebab kenapa ada delay panjang. Apakah ini sudah di kategori normal begitu kalau di parameter atau persepsinya keamanan udara? Kita menilai yang kejadian ini sudah di luar normal, maka itu kita akan melakukan review terhadap delay, kemudian kita minta Lion Air melakukan delay recovery management ke depannya itu. Baik, soal delay recovery management saya akan tanya ke Ibu Indah juga dan juga Pak Michael, tapi sesaat lagi tetap bersama kami.